Saudara-saudari terkasih, pencinta renungan harian Katolik Maria Bunda Karmel. Saat Yesus berjalan di ladang gandum, para muridnya memetik bulir gandum. Menurut tradisi orang Yahudi, selama hari Sabat, orang tidak boleh melakukan pekerjaan, termasuk pekerjaan memanen gandum. Dalam Keluaran 34 ayat 21 dikatakan, 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Apa yang dilakukan oleh para murid yang mungkin sekali tidak bermaksud memanen gandum, oleh orang-orang Farisi dianggap sebagai tindakan memanen gandum. Oleh karena itu, orang-orang Farisi menyalahkan para murid Yesus karena dianggap melanggar hari Sabat. Suatu bentuk penghakiman yang kiranya sangat berlebihan. Secara tindakan yang kelihatan, tindakan para murid Yesus memang melanggar hukum Sabat, tetapi tidak dalam arti sengaja melakukan pelanggaran. Karena jika bermaksud melakukan panen gandum, pastilah para murid sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan mereka pasti tidak melakukannya karena hukum Sabat adalah hukum yang dijunjung tinggi oleh orang Israel. Itulah sebabnya Yesus membela para muridnya dengan memberi contoh bagaimana tokoh Israel yang mereka hormati, yakni Daud, melanggar hukum. Yesus mencontohkan pelanggaran Daud yang masuk ke rumah Allah dan memakan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Jelas apa yang dilakukan Daud adalah keliru. Tetapi toh Daud tidak dihukum Allah karena melakukan pelanggaran itu. Yesus mau mengajarkan apa sesungguhnya makna dari suatu hukum. Hukum Sabat diadakan untuk manusia, agar manusia mampu mengatur cara hidupnya, dan karenanya dengan melakukan hukum itu, mereka semakin hari semakin dekat dengan Allah dan dengan sesamanya. Hukum Sabat bukan dimaksudkan menjadikan manusia hamba dari hukum itu, sehingga apa yang dilakukan manusia hanya dinilai benar atau salah, sesuai dengan hukum atau tidak sesuai hukum. Tindakan manusia tetap dinilai salah karena tidak sesuai dengan hukum, meskipun ada nilai yang sama yang tidak diperjuangkan. Apa yang dilakukan Daud jelas keliru, tetapi nilai yang diperjuangkan adalah demi menolong sesama. Bagi orang yang ada di bawah perhambaan hukum, apa yang dilakukan Daud tetap salah, meskipun nilai yang diperjuangkannya untuk kehidupan sesama. Apa yang ada dalam pemikiran orang-orang Farisi mungkin juga masih ada dalam pemikiran zaman ini. Kita bisa melihat bagaimana seorang nenek dihukum karena mencuri buah kakao untuk dimakan karena ia lapar. Mungkin hakim yang menjatuhkan hukuman hanya berpegang teguh pada prinsip yang salah tetap salah, dan untuk membuat efek jera bagi yang lain. Hakim lupa bahwa hukum juga seharusnya menjaga agar nenek itu tidak mengalami kelaparan akibat tindakan orang lain yang tidak mau menolongnya. Dalam kehidupan menggereja juga tak jarang kita mudah menyalahkan orang lain saat mengikuti misa, hanya karena orang lain tidak mengambil air suci terlebih dahulu sebelum duduk di bangku misalnya. Kita menganggap apa yang dilakukan itu salah. Kita terbelenggu oleh hukum, sehingga hukum yang harusnya mampu mendekatkan satu sama lain justru menjauhkan sesamanya sendiri. Sungguh,
manusia akhirnya menjadi hamba hukum, bukan tuan atas hukum. Tuhan memberkati